Kita untuk bersama-sama menyimak firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai dengan ayat 42. Saya mengajak kita menyimaknya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menyimak firman Tuhan Yesus ini, saya mengajak kita untuk melihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum dia mati di atas kayu salib. Saudara, film-film Hollywood menggambarkan bagaimana penderitaan, penghinaan, pelecehan yang dialami oleh Tuhan Yesus, orang yang tidak sepantasnya mendapatkan itu, orang yang benar, orang yang kudus, tetapi diperlakukan secara tidak semestinya. Kita lihat di dalam Markus pasal 15, ayat 16, 17, di situ digambarkan, kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyamkan sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Biasanya saudara, mahkota itu dari emas, dari perak, tapi kali ini berasal dari mahkota duri, berasal dari tanaman, saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ada di Israel, saya sengaja foto dari dekat tanaman yang diperkirakan menjadi mahkota dari Tuhan Yesus. Jadi saudara, di sini ranting-rantingnya itu ada duri-duri yang bisa panjang sampai 10 cm, saudara. Dan ini kemudian dirangkai oleh para serdadu Romawi itu, membentuk mahkota seperti ini. Bayangkan saudara, ketika pembawa tur kita itu berkata hati-hati, karena itu tajam dan itu bisa melukai tangan kita. Bayangkan saudara, mahkota yang dibuat oleh serdadu ini kemudian diletakkan di atas kepala Yesus, ya, dan melukai kepalanya. Kita bisa lihat saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, pada ayat 18 sampai ayat 20, Markus menggambarkannya seperti ini. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Wow. Saudara, itu betul-betul bukan salam, tapi sebuah penghinaan, sebuah pelecehan. Setelah kasih salam, menyebut Yesus sebagai Raja orang Yahudi, kemudian yang dilakukan oleh serdadu ini memukul kepalanya. Memang apa yang telah dilakukan Yesus kepada para serdadu, sehingga
para serdadu ini boleh dikatakan pantas untuk melakukan perbuatan pemukulan kepada Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya? Tentunya tidak ada, saudara. Kemudian memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya. Dan berlutut menyembah. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalib. Saudara, orang yang mengucapkan janganlah engkau membalas, janganlah engkau berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, diperlakukan secara hina, diperlakukan, direndahkan seperti ini. Saudara, pengalaman Tuhan Yesus ini adalah sebuah realita dan dialami oleh kita. Saudara, mungkin di antara kita adalah memang korban, tapi bertobatlah kita jika kita ini ternyata bukan korban, tapi kita ini pelaku. Sama seperti serdadu prajurit. Tetapi saudara, perlu kita sadari bahwa dilecehkan, melecehkan, merendahkan, direndahkan, itu adalah sebuah realita. Itu ada, saudara. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan melawan orang yang berbuat jahat padamu. Jangan melawan. Tuhan Yesus memang pernah berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dengan lain kata, aku dilecehkan, maka gantinya aku melecehkan kamu. Aku direndahkan, maka gantinya aku merendahkan kamu. Gigiku hilang, maka gantinya adalah gigi. Saudara, ini adalah hukum Musa. Saudara, hukum Musa mengatakan seperti ini di dalam Imamat 24 ayat 19 sampai 20. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Jadi hukum Musa, kamu membuat orang cacat, kamu juga harus dibuat cacat, saudara. Kamu melecehkan orang, kamu merendahkan orang, hukum Musa mengatakan, kamu juga harus direndahkan, kamu juga harus dilecehkan seperti perbuatan. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti diperbuat orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Ini hukum Musa. Namun Tuhan Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, dan tentunya kepada kita semua. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Wow. Saudara, ini ajaran Tuhan Yesus. Kamu ditampar, saudara, pipi kanan, kamu harus rela juga untuk pipi kiri. Ya. Saudara, boleh saya katakan seperti pipi kanan ditampar, siap-siap, rela, saudara. Hati ini rela untuk pipi kiri. Jadi bukannya ganti menampar, saudara, tapi rela juga pipi kiri siap untuk menerima. Kamu diminta baju, saudara, kamu juga harus siap untuk diminta jubah. Jas saya ini, baju, jas, jadi betul-betul tidak pakai baju lagi. Harus rela. Itu kata Tuhan Yesus ya, saudara. Dipaksa jalan 1 mil. Kamu harus rela
untuk 2 mil. Diminta uang, kamu harus rela untuk meminjami uang besar. Karena kalau meminta itu biasanya gampang saudara kasih uang kecil itu. Tapi kalau sudah pinjam, itu biasanya uangnya gede. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan ya saudara, saya sendiri secara pribadi gampang ya, kasih uang itu gampang saudara, uang kecil. Tapi kalau sudah Pak Robi pinjam uang besar, nah itu saudara, mikir besar. Saudara, tapi Tuhan Yesus itu mengajarkan saudara, kita harus rela juga untuk meminjamkan dengan uang yang besar. Saudara, saya kenal dengan seorang ibu. Ibu ini sederhana, tapi dia punya duit juga. Ketika dia tahu ada saudaranya yang membutuhkan uang, dan kemudian uang gede ya saudara, dia bukan minta lagi tapi pinjam. Terus ibu ini rela untuk memberikan uang besar ini kepada saudaranya. Saya tahu itu. Dan kemudian saya tanya kepada ibu ini. Kamu kan sudah tahu track recordnya dia. Bagaimana kamu berani untuk memberikan uang besar itu kepada dia meminjamkan? Jawabannya ibu ini sederhana. Ketika saya meminjamkan uang besar itu kepada dia, kepada saudara saya ini, hati saya itu sudah rela untuk uang itu tidak kembali. Itu jawabannya, saudara. Dan saya perhatikan sampai hari ini uangnya belum kembali. Sementara orang yang dia pinjami itu, saudara, bangun rumahnya MM-an. Lebih jauh dari pinjamannya dia. Saya tidak habis pikir. Tetapi saudara, ini perintah Tuhan Yesus. Memang ini tidak mudah. Kalau kita merasa kita sudah siap uang besar untuk hilang, saya kira ya kamu juga harus siap untuk memberikan pinjaman dalam bentuk yang besar, saudara. Nah, singkat cerita kita kembali lagi saudara. Ketika seseorang berbuat jahat kepada kita, hati kita itu harus rela menerima perlakuan tersebut. Kamu harus rela. Kamu dilecehkan, kamu direndahkan, kamu ya, seperti Tuhan Yesus begitu. Kamu harus rela, itu bagaikan pipi kananmu ditampar, plok gitu ya. Kemudian kamu siap-siap pipi kiri. Kamu harus rela. Saudara, rela itu berarti apa? Rela itu berarti memaafkan. Ini tulisannya tidak kelihatan semua ya, karena mungkin formatnya beda dengan yang di komputer. Rela itu berarti memaafkan, saudara. Atau dengan lain kata, melepaskan hak kamu. Itu memaafkan. Hak kita adalah mata ganti mata, itu hak kita. Hak kita adalah gigi ganti gigi, itu hak kita. Namun Tuhan berkata, kita harus melepaskan hak kita. Kita kehilangan gigi ini. Kita harusnya dapat gigi itu. Tapi kita harus melepaskan hak kita. Saudara, ini memaafkan. Ya. Nah, saya perhatikan saudara, ada satu tokoh yang luar biasa sekali. Tokoh ini adalah orang Kristen dan dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan sekarang dia sudah kembali ke rumah Tuhan. Yaitu Nelson Mandela. Ia adalah contoh orang yang rela
melepaskan haknya. Ketika dia ada di dalam penjara, saudara, kalau kita lihat kisahnya, dia pernah dikencingin sipir. Padahal, saudara, dia ini kan membutuhkan air. Dia butuh dimengerti. Dia butuh untuk dipahami. Dia disalah mengerti sehingga dia masuk dalam penjara. Bukannya sipir memahami dia dan mengerti, bisa mendampingi dia, justru kencingin dia. Namun menariknya adalah, saudara, di dalam kisahnya dia keluar dari penjara dan kemudian dia menjadi presiden di Afrika Selatan, kulit hitam yang pertama. Saudara, dia bertemu dengan sipir ini dan dia tidak menunjukkan arogansinya. Dia tidak menunjukkan sikap yang bermusuhan, tetapi dia berusaha menenangkan hati sipir ini bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa untuk apa yang sipir ini telah lakukan kepadanya. Saudara, kisah ini menginspirasi bagi banyak orang bagaimana Nelson Mandela ini memiliki hati yang besar untuk melakukan itu. Saya kira Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada dia sehingga dia sampai mampu melakukan hal seperti ini. Nah, sekarang saudara, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah hamba jahat. Contoh orang yang tidak rela melepaskan hak. Satu hari Tuhan Yesus cerita tentang perumpamaan orang yang memiliki hutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Kemudian raja ini kasihan kepada hamba ini dan kemudian melihat kamu kan tidak mungkin bisa membayar hutangmu, ya sudah aku lepas saja kamu itu. Senang sekali hamba itu, saudara. Ketika dia di jalanan, dia ketemu dengan temannya yang lain yang utang hanya 100 dinar, saudara. Dia hutang dibebaskan 10.000 talenta. Dia punya hutang temannya itu cuma 100 dinar. Saudara, apa yang dilakukan oleh hamba ini? Hamba ini kemudian mencekik temannya dan berkata, kamu harus bayar utangmu. Dimasukkan penjara sampai dia membayar hutangnya 100 dinar itu. Kemudian teman-temannya itu lapor kepada raja. Raja, orang yang kamu bebaskan itu tadi mencekik temannya sendiri, menyiksa temannya sendiri, memasukkan temannya sendiri ke dalam penjara supaya membayar 100 dinar. Akhirnya raja menjadi marah, saudara. Dan kita lihat raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Akhirnya apa, saudara, yang terjadi? Hamba yang hutang 10.000 talenta ini, raja tidak jadi ampuni. Justru ditangkap, saudara, serahkan kepada algojo-algojonya, masukkan penjara, sampai melunasi seluruh hutangnya. Saudara, kalau kita uangkan ya saudara, 10.000 talenta dengan 100 dinar, kalau kita uangkan, andai upah dalam satu hari itu 100.000, upah kita andaikan 100.000, itu utangnya saudara yang dibebaskan itu 6 triliun saudara. Jadi kita itu punya utang 6 triliun kepada Tuhan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus hutang-hutang kamu 6 triliun. Kemudian kamu ketemu dengan temanmu
Yang utangnya itu 100 dinar. Betul, temenmu itu ambil gigimu. Betul, temenmu itu mencongkel bagian tubuhmu. Betul, temenmu itu melecehkan engkau, merendahkan engkau. Betul, saudara. 100 dinar utangnya. Itu berapa, saudara, kalau diuangkan? Cuma 10 juta. Saudara, utang saudara kita itu cuma 10 juta. Utang kita yang dibebaskan itu adalah 6 triliun di hadapan Tuhan. Teman kita itu cuma 10 juta. Kita kemudian cekik dia, kamu utangnya 10 juta. Wah, padahal kita itu baru dihapuskan melalui kayu salib 6 triliun, saudara. 10 juta ini kamu tidak bisa lepas. Saudara, hakmu memang kamu dapat giginya dia. Tapi kamu harus lepas itu. Gigi itu, 10 juta itu kamu harus lepas. Tidak ada dibandingkan, saudara, bisa dibandingkan dengan 6 triliun ini tadi, saudara. Mengapa kita harus melepaskan hak, saudara? Kata raja kepada hambanya ini, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? 6 triliun itu sudah kuhapus. Temanmu itu cuma 10 juta. Kamu juga seharusnya hapus. Hapus itu teman. Saudara, kita harus belajar untuk mengampuni karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Ini sebetulnya ada nomor 1 ya, saudara. Karena formatnya tidak pas, jadi tidak kelihatan. Saudara, karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Makanya Tuhan mau kepada saudara kita yang 10 juta ini, kita lepas hak kita itu. Ya sudah, kita lepas saja. Tapi kalau kita, saudara, tetap pada prinsip kita tidak bisa melepas 10 juta itu tadi, maka kita akan bernasib sama seperti hamba itu tadi, yang ditangkap oleh Algojo tadi. Saudara, di dalam Mazmur 37, firman Tuhan berkata, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati, jangan marah. Kamu harus berhenti. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Marah itu kamu simpen terus, kamu tidak bisa melepas hakmu, ya. Itu tahu enggak? Cerita ke sana, dia itu hutang 10 juta kepada saya. Dia itu begini, wah. Itu kalau kamu simpan terus, saudara, itu kalau kamu simpan terus, kamu pelihara, kamu tidak lepas itu, kata firman Tuhan apa? Itu membawa kamu kepada kejahatan. Itu akan membawa kamu kepada Algojo tadi. Itu akan membawa kamu kepada raja berkata, kamu harus melunasi utangmu yang 6 triliun itu tadi. Kalau marah itu kamu simpan terus, kalau kamu itu secara otomatis, saudara, itu akan ke sini. Sebaliknya, kata pemazmur, orang yang bisa melepaskan haknya, orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Jadi kamu marah terus, kamu akan dilenyapkan. Itu konsekuensinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi dengan lain kata, saudara, saya katakan yang kedua. Ya, tadi harusnya yang pertama itu gambarnya seperti ini, saudara. Ya, cuma formatnya mungkin beda dengan yang di komputer ini.
Nah, yang kedua, saudara, saya katakan mengampuni itu adalah jalan bahagia. Ketika kamu melepaskan hak kamu, itu sebetulnya adalah jalan kamu itu menuju kebahagiaan. Ini saudara. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan gembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi saudara, ketika Anda memaafkan, Anda itu tidak mengubah masa lalu. Tetapi Anda sedang membentuk masa depan bahagia. Perhatikan. Ketika engkau memaafkan, ketika engkau melepaskan hakmu, engkau itu tidak bisa mengubah masa lalu. Engkau diludahi, engkau dikencingin, engkau direndahkan, itu tidak bisa kamu ubah. Ya, tetapi engkau sedang membentuk masa depanmu. Saudara, ini yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib dan dia berkata, Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kita lihat pada akhirnya apa yang terjadi. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kita lihat perjalanan Tuhan Yesus ketika dia melepaskan hak itu. Justru dia sedang membentuk kehidupannya itu ditinggikan oleh Allah dan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sebaliknya saudara, ketika Anda tidak memaafkan, ketika Anda tidak mau melepaskan hakmu, seperti hamba tadi, uang 10 juta itu tetap harus menjadi milikku. Kamu sudah melepaskan gigiku. Aku mau gigimu. Aku mau gigimu. Kau tetap marah terus. Tidak bisa berhenti. Saudara, engkau sedang membentuk masa depanmu itu adalah kepedihan. Apa yang dilakukan oleh hamba ini? Dia sedang membentuk hidupnya itu ada di dalam penjara. Dia harus melunasi 6 triliun tadi, yang seharusnya dia sudah dihapuskan. Oleh sebab itu berhenti marah. Tinggalkan panas hati, lepaskan hakmu, lepaskan hakmu. Selama engkau berkata hakku itu, ya, saudara, engkau sedang menuju kepada kejahatan. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan akan dilenyapkan. Saudara, dari kisah ini, dari firman ini kita bisa pahami. Mengapa kemudian Tuhan Yesus berkata seperti ini? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara, ujung-ujungnya kita balik seperti hamba yang utang 6 triliun. Karena hanya apa? Karena kamu marah, kamu simpan terus. Kamu simpan terus. Dan kalau engkau tidak bertobat, firman Tuhan mengatakan, orang yang melakukan kejahatan akan dilenyapkan. Saudara, oleh sebab itu kita bisa memahami dan mengerti
Mengapa memaafkan, mengampuni adalah sebuah keharusan. Mengampuni itu sebuah keharusan. Melepaskan hak itu sebuah keharusan. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. 6 triliun itu saudara dilepas untuk kita. Sementara saudara kita itu cuma 10 juta saudara. Lepaslah saudara. 10 juta sama 6 triliun itu tidak sebanding. Lepaslah saudara. Lepas. Udah. Dan inilah yang akan membawa kita saudara menuju kepada hidup bahagia. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tuhan, jika di antara kami selama ini masih marah, masih dendam, masih dengki, kami tidak bisa melepaskan hak kami. Tuhan, ampunilah jemaat. Jika di antara hamba-hambamu ini ada yang bertobat, Tuhan tilik hati mereka. Tuhan lawati mereka. Dan biarkan mereka belajar untuk melepaskan hak. Belajarlah. Dan biarkanlah Tuhan kasih-Mu memenuhi hati mereka. Tuhan berkati jemaat-Mu. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.